Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama. Kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik. Pertama kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat komentar-komentar netizen di bawah ini. Mantap Bapak Hakim yang otaknya waras, lindungi hakim yang tegas ini ya Allah. Alhamdulillah Bapak cerdas sekali, adili penjilat-penjilat gak jujur. Tangkap Jokowi, semua hukum dipermainkan Jokowi. Jokowi tidak pantas mendapatkan penghargaan dan gaji dari negara dan sendi-sendi hukum dan memecahkan belah anak bangsa. Alhamdulillah di NKRI masih ada orang jujur dan berani, cerdas, konsisten. Ini baru hakim yang benar-benar takut kepada Allah. Mantap hakim, Bapak dilindungi oleh Allah. Semangat, mantap terus bela kebenaran dan kejujuran. Prabowo, jangan pura-pura buta. Betul, itu hukum dipermainkan sampai kapan? Harus begini. Aduh, bahaya. Begini harusnya jadi penegak hukum. Mantap hakim, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Betul, termul-termulnya adalah perusak hukum HAM demokrasi Indonesia. Lawan terus ketidakadilan yang telah dirusak sedemikian rupa. Begini masyarakat baru agak lega sedikit. Jokowi mau gak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa lagi? Harun Masiku Japung. Ilegal, lawyer-lawyer, pengacara, pembela para koruptor juga terlibat kasus besar. Pokok perkara besar anggota DPR Parpol Canggung. Rakyat kecil, ini akibat dari pendidikan yang gak beres karena yang dijadikan guru bukan dari orang jujur. Coba kalau lembaga pendidikan jangan asal jadikan guru, cari yang benar-benar jujur. Negara ini telah diacak-acak geng Solo dari Roy Suryo, Bareskrim dan Jokowi. Sudah ganti semua penyidik di kepolisian. Kalau salah dihukum siapapun dia, yang bagian hukum tegas dalam kebenaran semua rakyat bang. Mantap Pak Hakim, hukum kita sudah hancur. Anak dipimpin satu orang ini. Rakyat Indonesia dengan penduduk besar 270 juta hanya tertipu oleh orang punya ijazah palsu. Rakyat patuh bayar pajak hanya dibuat bayar gaji presiden ijazahnya. Maksud penjara semua termasuk bersama Jokowinya. Ayo bangkitlah hakim-hakim seperti Bapak Hakim ini demi kebaikan hukum di Indonesia. Hakim hebat, seorang hakim-hakim di era Jokowi dan Prabowo ini betul-betul parah. Hakim banyak di Indonesia tapi yang lurus nggak banyak. Hanya beberapa orang hakim jujur, adil, memutuskan perkara bukan karena pesanan yang berkuasa. Jangan gentar Pak Hakim, rakyat yang waras dan cerdas juga patriot dan rakyat yang masih tertidur berbaris barikai untuk Anda, Bapak dan pahlawannya. Ini baru tegas, hayo rakyat mendukung, jangan mundur Pak. Tolong Pak Prabowo dibantu hakim yang jujur ini. Jangan didengar aja omongan hakim ini, harus dilindungi. Apabila hakim yang jujur ini tidak dilindungi, maka Bapak ada bisikan maut. Bravo buat jaksa yang tegas dan jujur. Lindungi hakim, dapat cuan, wah cepat budal. Bravo, Pak Hakim bohong. Roy Jokowi jadi presiden, hukum dibawa ke politik, merusak NKRI sebagai negara hukum. Konoha tidak akan pernah beres dan bubar aja. Presiden yang menindak Jokowi dan Luhut kayaknya takut. Mestinya harus segera ditindak tegas pemimpinnya, penakut karena yang salah malah seakan-akan dilindungi. Carut hukum di negara kita adalah penegak hukum yang main-main dengan hukum. Mantap Pak Hakim. Kalau semua seperti Bapak, pasti Indonesia akan lebih baik dan adil. Orang seperti Bapak sangat dibutuhkan. Tapi orang-orang jahat pasti tidak suka itu. Saya sendiri rakyat jelata tahu kejahatan kalian para oknum penjabat negara. Kalian oknum penjabat yang sudah busuk mentalnya, kalian pintar tapi mental kalian sakit. Banyak hakim yang bakal kena hukum di akhir zaman ini karena kasus sogok menyogok. Nah, ada hakim yang tidak mau disogok. Mantap Pak Hakim. Pak Hakim yang bijaksana, tolong jemput paksa Jokowi. Jangan segan demi keadilan negara dan rakyat. Mantap Pak Hakim, semoga dilindungi oleh Allah. Ketua KPK, hati-hati tapi cenderung terkontaminasi termol. Semoga Pak Hakim ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan atas kerja.
Inilah hakim yang jujur dan hebat, yang gak mau melindungi orang-orang jahat seperti Jokowi. Yang melindungi hakim ini harus TNI atau BRIMO yang semuanya takut kepada Allah. Udah tahu bapaknya bermasalah, kenapa anaknya masih beri mandat wapres, padahal cara masuknya pun juga bermasalah. Polri melanggar keputusan MK, Peradilan Hukum Negara Indonesia, pemerintah pusat tertinggi. Tidak ada yang berani menangkap penjahat-penjahat. Masa harus Serahayat yang menjadi pengadilannya? Jadi tugas dan tanggung jawab lembaga yang sudah ditunggu. Benarkah hakim itu 280 juta rakyat pasti mendukungmu? 10 tahun hukum sudah diacak-acak, gerombolan PKI hampir berhasil menguasai mengacak-acak hukum, buktinya Jokowi. Mari para hakim jujur pada hati Ronani paling dalam, bangsa kita dijajah sama PKI dan mafia, dialah Jokowi. Semua orang bisa rusak akal sehatnya, dari mulai hakim, percok, dan termul, semua kena ilmu sihirnya Jokowi. Inilah fakta negara ini yang sesungguhnya. Hati-hati wahai kalian para penegak hukum. Semoga hakim ini mendapat perlindungan dari Allah dan semoga bermunculan hakim-hakim yang adil dan jujur di negeri ini. Ini baru hakim yang pro rakyat dan tegas demi kebenaran. Bisa juga itu orang yang sok marah pesanan dari orang sakit hati. Apa yang diutarakan Bapak Hakim tegas, benar, lanjutkan Pak Hakim demi tegak lurus hukum. Bongkar saja Pak Hakim kasus yang tidak benar, tidak sesuai aturan, rakyat sangat mendukung. Yang mana hakim-hakim yang lagi waras lainnya, semoga Pak Hakim sehat selalu. Hukum kalau sudah dibayar, pokok perkara jahat tetap diamankan. Mantap Pak, emang harus tegas demi kebenaran. Mantap juga hakim yang jujur, jujur adalah kemajuan. Ayo Pak, lanjutkan biar aman negara. Pak Hakim di Indonesia butuh penegak sepertimu. Semoga sehat, dipanjangkan umurnya. Semoga Pak Hakim selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Hakim tegas, hukum tidak dijual. Kau semua, kau takut sama orang yang mau merusak negara. Mantap Pak Hakim, jangan takut. Makanya jadi hakim itu berintegrasi, jangan kau salahkan siapa-siapa. Mantap Pak, lanjutkan kebenaran di atas segalanya. Oke teman-teman, kita sudah melihat komentar-komentar netizen di bawah ini. Mari kita saling bertukar pikiran, saling berkomentar di bawah ini. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.